Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-11 ini, untuk pelajaran matematika, kita akan melanjutkan ke materi setelahnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum agar kiranya materi kita hari ini dapat kita serap dengan baik dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Berdoa, mulai. Selesai, kita lanjutkan materinya. Oke, materi yang pertama yaitu tentang persamaan kuadrat. Apa itu sih persamaan kuadrat? Ketika ada persamaan kuadrat, kita memiliki nilai ax kuadrat atau pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ingat, bilangan persamaan kuadrat adalah bilangan yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke, nah sekarang ketika kita bilangan persamaan kuadrat, jika nilai A, nilai B, dan nilai C adalah bilangan real. Itu artinya kalau bilangan real dari angka 1 dan selanjutnya, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ingat A tidak sama dengan 0. Jadi untuk nilai A nggak boleh angkanya 0. Oke, kita lanjutkan. Untuk bentuk realnya, bilangan kuadrat itu bentuknya seperti ini. Ketika ada x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 12 itu sama dengan 0. Kita lanjutkan ketika A, B, dan C. Berarti kalau ditanyakan berapa sih nilai A, berapa sih nilai B, dan berapa sih nilai C? Ingat tadi ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sekarang kita punya X pangkat 2 atau kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Maka kaitannya adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini sebenarnya tertulis tidak ada angka. Tapi pada dasarnya atau pada sebenarnya ini adalah ada angka 1 untuk di X kuadrat. Nah sekarang berapa nilai B-nya? Nilai B adalah 7. Karena di X ini adalah ada angka 7. Nah, berarti kalau saya tanyakan berapa nilai C-nya, maka nilai C-nya adalah 12. Oke, gampangnya gini, ketika yang ditanya A, B, dan C, A itu adalah yang ada X pangkat 2-nya. Sedangkan yang B itu adalah yang ada X-nya. Sedangkan si C itu adalah yang tidak ada hurufnya. Ingat, A itu yang X pangkat 2, B itu ada yang X-nya, sedangkan C yang tidak ada hurufnya. Sekarang kalau saya tanyakan seperti ini gimana? Ketika ada 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 9 sama dengan 0, berapa nilai A, B, dan C? Bisa jawab? Coba. Ketika saya tanyakan A berarti hanya 3, benar. B-nya berapa? Kita buktikan, benar nggak B-nya? Benar. Sekarang C-nya. Berapa nilai C-nya? Oke, saya yakin lebih dari setengah dari kalian menjawab salah. Sebenarnya C-nya adalah min 9, bukan 9. Kenapa? Karena di sini nilainya min. Kenapa di sini 12? Karena di sininya plus. Oke, paham ya? Jadi kalau ada tanda minnya, maka minnya harus diikut sertakan. Sampai sini paham ya untuk ABC? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat. Ketika kita akan mencari nilai akar persamaan kuadrat, maka yang dapat kita gunakan itu adalah yang pertama, cara pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, itu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk ketiga cara ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah bentuk pemfaktoran. Seperti apa sih bentuk pemfaktoran? Sekarang kita lihat. Ketika
ada bentuk pemfaktoran itu ada dikatakan bentuk satu. Kalau bahasa gampangnya itu adalah dikeluarkan bentuk yang sama. Maksudnya gimana? Misal, saya punya soal AX ditambah AY. Nah, sekarang kamu lihat soalnya dulu, AX sama AY. Yang sama siapa? A kan? Di sini ada A, di sini ada A. Maka yang sama ini kita keluarkan. Lihat bentuk A-nya, ada di luar kan? Sedangkan X dan Y-nya kalian tetap masukkan. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Berarti kalau saya punya soal min 3X, ini bukan min 3X ya, artinya ini 3X ditambah 3Y itu sama dengan, ingat, ini yang sama yang mana? Angka 3. Berarti 3-nya dikeluarkan, sedangkan X dan Y-nya kita masukkan. Ini bentuk yang sama. Sekarang misalkan 12X pangkat 2 dikurang 3X. Maka bagaimana bentuk pemfaktorannya? Ada nggak kira-kira yang sama? X, oke, X-nya sama. Terus angkanya sama nggak? Oke, sekarang kita lihat. Ketika pemfaktoran ada angka 3X yang di luar. Bu, ini kan X di sini doang, 12-nya di sini. Oke, gampangnya gini. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Kan kalian pernah belajar waktu kelas SD lah ya, itu bilangan prima. Pernah ingat ya? Misalkan gini, ada ini kan 12, berarti kamu punya angka di sini angka 12, gitu ya, nggak apa-apa jelek ya. Nah, kalau misalkan kita punya faktor, yang ingat pohon faktor gini ya, oke, 12 itu faktor pertama berapa? Angka 2, oke. Ketika 2 dikali berapa? 6, oke, berarti ini ada angka 2 sama 6. Berikutnya angka 6 ini kita faktorkan lagi kan? Oke, angka 6 faktornya berapa? Oke, 2 sama 3, oke. Sekarang 3 ada faktornya nggak? Enggak, udah selesai kan di sini? Oke, sekarang angka 3. Pertanyaan saya, angka 3 faktornya berapa? Kan kalau 3 itu hanya ada 3 dan 1 gitu kan? Nih, gini kan? Nah, dari ini di sini kan ada angka 2, ada angka 6, ada angka 2, ada angka 3. Artinya, angka yang sama dari faktor-faktor ini berapa? 3. Berarti angka 3 di sini ada, angka 3 di sini juga ada. Nah, maka angka 3 ini kita keluarkan karena angka 3 ada di angka 12, juga di angka 3. Sedangkan X-nya, ingat di sini ada X, di sini juga ada X. Maka kita masukkanlah X. Nah, sekarang kamu buka atau kamu dalam kurungkan. Kamu tanya dalam hati kalian, kira-kira 12 kalau dibagi 3 berapa? 4. Oke, kita ambil angka 4. Kenapa kok ditaruh X lagi? Ingat, X di sini adalah pangkat 2. Berarti X-nya harus ada 2, gitu kan? Maka 4-nya harus kalian tuliskan huruf X. Kalau kalian kali 3X dikali 4X, itu hasilnya 12X. Sedangkan yang belakang ini karena min, di sini juga kita taruh min. Nah, sekarang angka 3. 3-nya udah di sini. Nah, 3 dibagi 3 berapa? 1. Kamu tulis 1 di sini. Kok nggak ditulis X-nya? Karena di sini hanya ada 1 kali X. Di sini udah ada X-nya, maka yang belakang tidak boleh diberikan huruf X. Maka faktor dari 12X pangkat 2 dikurang 3X itu adalah 3X dalam kurung 4X min 1. Sampai sini masih bingung? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Misalkan lagi saya punya gini. Ada 15X pangkat 2 ditambah 6X. Prosesnya sama kayak tadi. Ketika kita punya angka 15 sama angka 6. Nah, kalau kita buat pohon faktor, 15 itu berapa sama berapa yang pertama? Ketika ada angka 15, angka 2. Bisa nggak 2 dikali berapa biar 15? Enggak kan? Berarti di sini jadi 3. 3 sama berapa? 3 sama 5. Oke. 3 kalau dikali 5 itu hasilnya 15. Kalau 5 berarti kan 5 kali 1 kan? Berarti udah habis kan? Nah, sedangkan pertanyaan saya, kalau 6X berarti berapa kali berapa? Di sini ada 2, di sini ada 3.
Nah, sekarang dari 3, 5, 2, 3. Mana yang nilainya sama? 3. Oke, berarti 3 ini yang kita bulatkan. Berarti yang di depan hurufnya angka 3. Nah, sekarang berarti 3x sama kayak tadi. Ini x-nya ada, di sini juga ada. Ini pangkat 2, ini cuma ada 1. Berarti 3x-nya kita tulis di luar karena faktor atau bentuknya sama. Berikutnya yang ada di dalam kurung 15 kalian bagi 3. 15 dibagi 3 berapa? 5. Tulis di sini 5. Kenapa ditaruh x lagi? Karena x-nya pangkat 2. Berarti di sini ada x, di dalam juga harus ada x. Sekarang yang belakang, karena ini ditambah, ini juga harus kita tambah. 6. 6 kalau dibagi 3 hasilnya 2. Kenapa nggak ada hurufnya? Karena x-nya cuma 1 kali. Berarti yang di dalam tidak perlu menggunakan x. Kalau kalian kalikan 3x dikali 5x, 3 dikali 5, 15. X dikali x, x pangkat 2. 3 terus ditambah. 3 dikali 2 hasilnya 6. X 1 kali berarti taruh di sininya x. Sampai sini contoh kedua paham ya? Kita lanjut ke contoh ketiga. 3, misalkan di sini ada 21 x kuadrat ditambah 14x. Sama kayak tadi. Ketika ada angka 21. Ini adalah proses perkalian pertama. 3 dikali 7. Habis itu 7, gak ada lagi kan? Nah, sekarang kalau angkanya 14. Kalau 14 berapa sama berapa? Pintar. Berarti di sini 2 sama 7. Berarti yang mana yang sama? 7. Maka yang di luar adalah 7x. Nah, sekarang kalau di luar 7x, di dalamnya sama. 21 dibagi 7 hasilnya 3, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Sampai sini paham ya? Ingat, kalian cari dulu faktornya, pohon faktornya dicari. Nah, setelah itu lihatlah nilai mana yang dimiliki oleh kedua angka. Misalkan, kita punyanya bentuk ini. Bentuk selisih kuadrat. Untuk bentuk kedua namanya bentuk selisih kuadrat. Maksudnya apa? Ketika begini, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Selisih kuadrat. Ingat, x ada 2, y-nya juga ada 2. Maka kamu buka kurung seperti ini. Yang depan kali belakang. Yang satunya plus, yang satunya min. Kalau bentuk soalnya seperti apa? Misalkan gini. Contoh soal kita punya 81x kuadrat dikurang 25. Gampangnya, kan 81 nih. Kalau 81, carilah yang bilangan berpangkat 2. Yang kalau 3 pangkat 2, berapa 3 pangkat 2? Dia hasilnya 9 gitu. Yang 4 pangkat 2. Nah, artinya dari angka 81 ini kamu cari akar dari 81 berapa? Akar dari 25 berapa? Nah, kalau kita jembrengin, maka akar dari 81 itu adalah 9. Karena 9 dikali 9 itu 81. Ingat, yang satu plus, yang satunya min. 25, akar dari 25 itu adalah 5. 5 kali 5, 25. Maka bentuk selisih kuadratnya ketika 81x kuadrat min 25 itu adalah 9x ditambah 2. 9x ditambah 5. 9x dikurang 5. Oke ya. Berikutnya contoh yang kedua. Seandainya ada 16x pangkat 2 dikurang 49. Pertama, akar 16. Pintar, 4. Akar 49. Pintar, 7. Berarti nulisnya? Oke, berarti nulisnya adalah 4x ditambah 7. Berikutnya 4x dikurang 7.
Ini jauh lebih gampang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nih, kita mulai dengan token. Sekarang token yang berlaku adalah D44RU5. Oke, ini tokennya ya. Jadi kalian silahkan lakukan latihannya, tokennya kalian masukkan. Ingat, nilai kalian mempengaruhi nilai rapot kalian ya, jadi jangan main-main. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Assalamualaikum.